Alright, welcome back teman-teman semua. Sekarang kita ada di talk show pertama acara Ready Virtual Career Fair kita, Merdeka Mencari Kerja, Revolusi Pejuang Amplop Coklat. Nah, jam 10 ini kita akan ditemani oleh seorang figur yang luar biasa. Saya udah kenal beliau udah cukup lama, kita juga sudah kerja bareng on other things ya. Saya ini selalu kagum untuk melihat sepak terjang beliau karena dia adalah pemimpin sebuah organisasi perusahaan yang memberikan kesempatan untuk kita nih ya, pengusaha-pengusaha yang baru mulai bekerja atau buka usaha untuk punya tempat working ya, tempat working space ya, yaitu co-working space, yaitu Co-Hive. Pasti kita semua udah pernah dengar Co-Hive ya. It's a great place, ada di mana-mana di Indonesia dan kita akan ditemani oleh Pak Kris Angkasa yaitu CEO-nya Co-Hive dan beliau akan membahas tentang working in the pandemic era, tentang bekerja di era pandemi. Kita semua saat ini melalui masa pandemi dan tapi kita tetap harus bekerja, right? Dan kita akan dengar insights dari beliau. Dan kita akan undang beliau untuk joinin secara virtual bersama kita di Ready Virtual Career Fair hari ini. Oke, mari kita undang Pak Kris Angkasa. Halo Pak Reddy. Halo Pak. Nah, udah join nih. Selamat pagi Bro Kris. Bisa kedengaran nggak nih? Udah upacara belum? Nah, mantap. Boleh suara Pak Krisnya dikedein sedikit di studio? Oke, suara saya kedengaran Pak Kris? Ya, saya kedengar. Mantap. How are you? Good. Masih fresh. Hari ini kan libur kan. Tinggal upacara aja dari pagi. Mantap. Iya, kita semua bikin acara upacara secara virtual sekarang ya, Bro ya. Benar, iya. Bukan kerja aja, upacara juga udah virtual kan. Exactly. Nih, by the way, gue suka banget nih. Bajunya merah dan ada backdrop putih juga, pas banget untuk kemerdekaan. Iya. Thank you banget nih, Pak Kris udah meluangkan waktu untuk bertemu sama kita hari ini dan ada mungkin sekitar 50 lebih dan akan bertambah mudah-mudahan teman-teman yang di Zoom, yang tune in dan juga yang di Instagram, Bro. Quite a lot. Mudah-mudahan teman-teman ini juga tune in ke acara di istana juga hari ini ya. Pagi ini kan ada bersamaan nih gitu. So, gimana Bro? Kita hari ini akan membahas tentang working in the pandemic era. Ini pasti semua udah pengen tahu nih. Nah, sekarang Pak Kris sendiri nih kerja work from home atau dari office? Saya work from home. Kan nggak boleh buka. Nggak boleh ya? Kita semua harus tetap di rumah ya? Oke. Udah berapa lama Co-Hive sekarang dari rumah nih, working from home? Ya, sebenarnya sejak sekitar sebelum PPKM itu seminggu atau sekitar 10 hari ya. Kita sebenarnya secara internal kita udah tarik rem darurat ya. Karena waktu itu memang masalah terbesar bukan masalah kebijakan pemerintah, tapi memang apa yang kita lihat di lapangan. Karena kebijakan pemerintah itu kan sebenarnya itu sesuatu yang menjadi guideline kita. Tapi apa yang kita lihat di lapangan, kita harus merespon. Jadi mungkin sekitar 10 hari sebelum pemerintah bilang oke, PPKM, kita udah mulai wanti-wanti. Jadi sebagian yang sudah bisa di work from home, ya udah kita mulai dulu. Waktu itu mungkin kita baru sekitar 50% ya. Nah, baru pelan-pelan kita turunin sampai 0%. Dan memang ada sebagian dari tempat kita yang masih beroperasional karena ada sektor yang esensi lah. Dan saya rasa sejak kemarin ya, memang kemarin itu harapan kita udah di ending ya. Tapi diperpanjang lagi ke tanggal 23. Tapi itu keputusan yang kita ikuti karena memang ya di zaman sekarang kita harus teamwork lah. Pemerintah itu dengan kita ya sebenarnya satu tim gitu. Jadi ya kita ikutin aja sekarang. Mantap. Dan kita harus ikutin ya, kita harus turut dan taat pada peraturan gitu ya.
But Sebenarnya still, bukan peraturan aja. Sebenarnya di dalam ini nanti saya mungkin kalau kita kita bisa bahas soal di dalam perusahaan sih. Soalnya di dalam perusahaan kan kita itu biasa ada komando ya, ada leader atau apa bukan karena peraturan tapi karena ada satu visi, satu share purpose gitu. mantep, pas banget dan segue mantep banget untuk ke topik kita hari ini. Bekerja di era pandemi. Semua orang bekerja secara virtual, bahkan kayak tadi Pak Kris bilang, upacara pun virtual sekarang, banyak kan ya. So, can you share sedikit Pak Kris, gimana sih kalau mungkin di Kohive atau what you see di sekitar kita gitu, kalau kerja di era pandemi itu apa sih tantangannya sebenarnya? What do you see in that? Gitu. Ya, ya. Jadi mungkin sedikit konteks ya buat teman-teman sekalian. Jadi kita itu di Co-Hive sebenarnya kegiatan bisnis kita itu menyediakan tempat kerja. Nah, tapi kita sadar bahwa hari ini kalau Anda mau kerja, Anda bukan saja memerlukan tempat, tapi jauh lebih dari itu. Ada isu soal akses, ada isu soal peralatan, tools apa yang kita pakai, bahkan cuma bagaimana kita sebagai seorang profesional kita bisa produktif. Jadi kita setiap hari kita itu ngikutin nih dan kita observasi apa sih artinya produktif, apa sih artinya dalam seseorang di dalam karirnya profesional gitu. Jadi bukan saja secara internal, tapi kita secara kita lihat member kita juga observasi itu. Oke. Jadi yang kita lihat semenjak pandemi itu kita itu menemukan satu hal, yakni Anda tidak perlu kantor untuk kerja. Kalau dulu itu kan Ya. kerja, kantor, kantor, kerja, pasti itu selalu sesuatu yang digabungin. Nah, tapi sekarang ternyata setelah pandemi kita jadi terpecah nih, kerja dari kantor, kerja dari rumah, dan sebenarnya ada lagi yang namanya kerja dekat rumah, work near home, work from home, work near home, sama work from office. Jadi kalau kita lihat ke depannya ya kantor itu masih sangat sentral ya. Cuma tidak akan sesentral dulu lagi karena memang kita itu mulai melihat komponen kerja itu sebagai elemen yang berbeda. Jadi kalau dulu itu saya itu misalnya saya cuma punya uh, satu istilah namanya kerja. Nah, sekarang itu kerja itu dipecah-pecah. Kerja apa sih? Apakah kerja paperwork? Apakah kerja brainstorming? Apakah kerja untuk teamwork atau kolaborasi? Nah, kolaborasi nanti pecah lagi, kolaborasi dengan orang di luar dan kolaborasi di dalam divisi Anda sendiri. Nah, jadi kerja itu jauh lebih bisa dikatakan saya katakan jauh lebih kaya ya dari dulu. Karena kalau dulu itu kan kerjanya walaupun Anda kerja di kantor atau kerja di kantor itu masih mengikuti banyak dari elemen pabrik atau pertanian, sangat-sangat monoton. Sedangkan sekarang itu kalau kita lihat semakin pola kerja kita itu semakin kaya dan sebenarnya ini sangat positif terhadap pekerja-pekerja di dalam dunia yang ada berhubungannya dengan kreatif. Jadi kalau Anda itu bukan saja di dalam dunia kerja hari ini bukan saja soal kecepatan Anda kerja atau misalnya kekonsistenan Anda melakukan satu pekerjaan, tapi banyak elemen-elemen yang bisa dibilang soft element. Itu seperti cara kita komunikasi, cara kita bergerak di dalam satu tim, cara kita memikirkan solusi kreatif terhadap satu masalah. Jadi overall untuk karir seseorang ya, yang mau bertumbuh itu justru sesuatu yang sangat baik. Oh gitu ya. Jadi Iya, iya. ya saya bilang itu menjadi is becoming work is becoming more and more human, Oh, oke. menjadi sangat manusia gitu. Kalau dulu kan sebenarnya kan kalau kita lihat kantor, kalau misalnya kita lihat 10 tahun lalu ya banyak kerjaan kantor itu hanya seperti pabrik. Iya. Jadi kan kalau kita lihat kantor kan kayak kalau kita lihat mungkin saya masih ingat dulu itu saya masuk ke kantor bapak saya itu satu ruangan itu di kotak semua. Jadi sebenarnya itu kan seperti pabrik doang. Nah, Iya sih. dan sekarang itu kalau Anda lihat kerja itu nggak harus di kantor, bisa di coffee shop, bahkan bisa juga di rumah Anda. Jadi ini sesuatu yang membuat jadi fluid. Nah, artinya apa? Artinya orang-orang yang hari ini masuk ke dalam dunia kerja, dia akan memasuki dunia kerja
atau bahkan kita bilang kantor atau lingkungan kerja yang sangat berbeda dengan yang terjadi 10 tahun lalu. Yap, Nah, yap. skill set yang dipelajari mungkin hari ini saya perhatikan hanya sekitar 50%. Paling sedikit setengah itu tidak relevan lagi. Tidak relevan lagi. Misalnya nih, dulu itu penting kan, nggak boleh telat masuk kantor. Sekarang relevan nggak? Kalau Anda kerja dari rumah, apakah itu Anda mulai kerja jam 7, jam 8, ya atau bahkan jam 10, nggak ada yang tahu. Nah, ada perusahaan yang memaksa dengan mindset yang dulu itu absensi. Dibuat nih absensi virtual. Tapi saya percaya itu nggak akan bisa jalan. Karena kalau orang itu tidak di tempat yang berbeda-beda, itu berusaha untuk mengkoordinasi agar semua orang tiba di tempat yang sama atau kerja di tempat yang sama, itu tidak akan bisa. Dan itu sudah diobservasi ada yang namanya synchronous work sama asynchronous work. Kerja yang bareng-bareng sinkronus sama asinkronus. Nah, kalau misalnya orang tidak mempunyai konsep ini, nanti itu secara perusahaan dia tidak akan seagile perusahaan-perusahaan yang mengerti hal seperti ini. Anda lihat kan kenapa kerja perusahaan itu makin luas ya tenaga kerjanya. Hari ini bukan saja di Jakarta, bisa aja karyawannya mungkin di pusatnya di Amerika, karyawannya di Filipina, India, atau di Indonesia, atau bahkan di Eropa. Nah, bagaimana kita bertahan dengan cara pola kerja seperti itu? Nah, ada cara-caranya. Dan saya lihat, saya ekspektasi saya di Indonesia akan seperti itu sih. Kedepannya akan makin banyak pekerjaan di dalam yang di organize di pusat. Mungkin hari ini Jakarta lah ya. Tapi orang-orang yang dikerjain mungkin nggak harus di Jakarta. Bisa saja di Medan, bisa saja di Bandung, Bali, atau bahkan di Papua gitu. Jadi ini kalau misalnya kita lihat dalam hari ini kemerdekaan, ya ini satu kesatuan jadinya. Nggak ada bicara lagi Anda dari mana ya, pokoknya kerja aja, bersatu gitu. Kayak dulu kalau orang pejuang kan nggak tanya kan, lu udah menang belum atau apa, pokoknya berjuang aja gitu kan. Nah zaman itu belum ada internet atau apa. Nah apalagi di zaman sekarang, kita lebih bisa lagi. Itu Exactly. sih Pak. Siap, siap Pak Kris. Dan itu Ya, relevan banget tuh. Karena zaman dulu aja mereka bisa para pejuang kita bisa berjuang di daerah mereka masing-masing tanpa benar. internet. Mereka nggak ada tuh WhatsAppan dulu atau bikin WhatsApp grup ya jenderal-jenderalnya gitu ya di masing-masing daerah Benar. gitu ya. Ya, Tapi mereka bisa mengsinkronisasi movement mereka untuk menuju satu tujuan yang sama. Apalagi kita yang sekarang benar. ada macam-macam tuh, ada Zoom, ada Benar. Slack, macam-macam kan gitu ya. So definitely itu make sense banget buat saya sendiri. Kayak tadi yang Pak Kris bilang itu ya, kita ada tim di Bandung, ada tim di mungkin di Bali yang lagi kerja, itu semua udah bisa dilakukan sekarang. Dan tapi itu ada satu pertanyaan nih dari saya nih Pak Kris. Kan tadi Pak Kris bilang kan kita sekarang udah, bener banget tuh, absensi itu tidak terlalu apa ya, relevan, tidak bisa terlalu pergunakan. Nah, gimana caranya Pak Kris lihat gitu ya, yang paling efektif untuk bikin semua orang itu tetap satu pada tujuan yang sama. Kita tetap bertanggung jawab. Oke, gue mulai kerja tuh jam 7 atau jam 8. Tujuannya adalah, kan sekarang tuh lebih result oriented ketimbang proses oriented ya gitu. Nah, gimana caranya kita sebagai komandannya atau kita sebagai teammate-nya bisa saling memotivasi untuk tetap pada tujuan yang sama dan ritmenya tuh Ya, tetap sebarangan gitu. ya. Jadi kalau melanjutin tadi dengan cerita mungkin pejuang-pejuang dulu ya. Jadi saya sering kalau misalnya lihat ke perusahaan, orang bilang kalau misalnya nggak sinkronus ya, nggak bareng itu, mereka bilang oh ini masalah komunikasi. Nah saya sering bilang itu bukan masalah komunikasi. Kalau memang masalah komunikasi, pejuang-pejuang dulu nggak akan bisa bersatu. Benar kan? Gak ada komunikasi. Bener banget. Nah, tapi sebenarnya itu at the root, di akarnya itu adalah masalah visi. Oke. Nah, jadi kalau Anda masuk ke dalam satu perusahaan, ini unfortunately, ini sesuatu yang sangat bergantung dengan leader di dalam perusahaan Anda. Nah, jadi kalau kita di dalam satu perusahaan, saya sering bilang sama teman-teman yang baru tamat sekolah, gaji itu sebenarnya bukan faktor pertama yang Anda harus lihat. Anda harus lihat ke leadernya. Nah, memang kadang susah, tapi Anda kan bisa cek dulu dari perusahaannya backgroundnya seperti apa. Apakah dia punya leader yang kuat visinya ya.
visinya. Dan terkadang untuk perusahaan-perusahaan yang sangat awal, secara visi kuat, tapi secara resources masih belum. Sama seperti anak-anak. Ya. Anda mungkin ingat kita itu waktu muda umur 15, 16, wih kita pengen ini, kita pengen itu, tapi apa daya gak kuat. Ternyata masih perlu proses gitu. Nah perusahaan itu seperti itu juga. Nah tapi yang saya sering bilang, kalau Anda punya kesempatan bekerja dengan leader-leader Anda yang punya visi yang kuat, dan kemudian punya hati yang pengen guide instead of exploit atau extract ya. Anda akan berada di tempat yang benar. Nah, jadi soal kalau perusahaan itu bagaimana cara kita memastikan kita itu semuanya itu bisa bekerja dengan sinkronus dengan maksudnya dengan mencapai tujuan sama. Itu sebenarnya kuncinya ada di budaya perusahaan. Budaya perusahaan seperti apakah kalau misalnya di dalam satu tim nih ada 5 orang, ada 1 orang yang nggak kerja, kira-kira atasannya ngomong apa? Apakah atasannya diem? Nah, tapi kalau misalnya atasannya lihat, oh ini 5 orang kayaknya ada satu yang lebih pelan, dicek dulu kenapa? Apakah karena dia tidak familiar dengan tools? Apalagi kalau misalnya itu anak baru ya. Kalau semua orang as simple as misalnya tidak ada satu standar tool ya dalam satu tim 4 orang bisa pakai spreadsheet, 1 orang nggak bisa pakai spreadsheet, itu udah jomplang banget. Nah walaupun orang kelima itu mungkin di skill lainnya itu relevan di tim itu, nah tapi karena spreadsheet adalah satu tool yang dipakai di semua, nah ini jadinya memang perlu training. Nah makanya harus diidentifikasi, tidak semua orang di dalam masa sekarang kalau mereka tidak perform, tidak semua orang itu gara-gara diri mereka sendiri, tapi mungkin saja mereka itu kayak tidak mengerti tools yang dipakai, tidak mengerti mungkin bahasa atau jargon yang memang perlu waktu. Hari ini kayak kita di dalam perusahaan internal kita misalnya kita pakai tools yang namanya Discord gitu. Nah, Discord itu kan sebenarnya kita dulu pernah pakai Slack, tapi sekarang kita itu move ke Discord misalnya. Nah Discord itu banyak orang yang baru kebingungan. Akhirnya orang-orang ini yang kebingungan ini nggak bisa participate di dalam komunikasi. Nah, kalau itu terjadi di dalam perusahaan itu sudah pasti terjadi jomplang. Makanya buat orang-orang kerja hari ini yang masuk dalam dunia kerja, tools itu Anda harus mengerti tools di luar itu ada apa. Karena di luar sana perusahaan-perusahaan yang paling cepat, paling inovatif, semua itu paling cepat mengadopsi tools-tools seperti ini. Dan alasannya very very simple, karena ekonomi. Karena begitu Anda berikan 1 orang yang tidak punya spreadsheet, saya sering bilang, begitu Anda mengerti spreadsheet, Anda punya earning power, atau misalnya output, bisa bertambah paling sedikit 50%. Begitu Anda tambahin komunikasi, kemampuan komunikasi, atau Discord, itu bertambah lagi. Jadi hari ini kenapa kita hari ini lihat perusahaan yang grow-nya gila-gilaan, karena ini orang kaget kenapa? Karena dulu perusahaan kayak yang dalamnya pabrik, itu mungkin setahun itu 10-20% per tahun. Tapi perusahaan hari ini kebanyakan adalah perusahaan jasa. Teknologi itu jasa ya. Nah, kalau jasa dalamnya apa? Manusia. Manusia itu kalau misalnya dia growing, Anda akan kaget sekali. Hari ini Anda lihat posisi Anda hari ini. Anda hitung 10 tahun ke depan. Anda estimasi Anda jadi apa? Kemudian Anda kerja keras, Anda komitmen sama karir Anda. Lihat 10 tahun lagi Anda ending di mana. Anda akan kaget dengan kecepatan pertumbuhan manusia. Nah, kalau kita ekstrapolisikan dalam perusahaan, bayangin dalam satu perusahaan punya 10 orang, karyawannya nggak nambah. Bisa nggak berkembang? Bisa, saya jamin. Makanya kita itu ada hal-hal yang berhubungan dengan culture, budaya. Ada hal-hal yang kita namanya tools atau peralatan. Nah, kalau perusahaan tidak bisa training Anda, unfortunately Anda harus belajar sendiri. Nah, hari ini banyak sekali tools yang gratis di internet. Cuma Anda perlu tahu tools apa yang memang ada, tersedia. Kemudian Anda juga harus spend waktu. Spend waktu, hari ini banyak yang gratis ya. Jadi bukan masalah akses lagi, tapi masalah ada masalah komitmen. Karena tidak mudah ada materi di YouTube karena 3 jam, 4 jam, Anda duduk 4 jam di YouTube, padahal itu gratis. Kadang orang harus bayar dulu baru mau belajar. Nah ini kan lucu hari ini. Sekarang udah itu sih. Ya. Dan memang saya juga kalau saya diundang untuk bicara untuk calon-calon lulusan baru, saya suka share ada 3 CTP
yang saya bilang mereka harus punya. C itu untuk konteks. Jadi kalau lulusan accounting nggak bisa hanya, saya udah bisa bikin trial balance, tapi mereka juga harus punya konteks industrinya, tempat yang mereka Benar. mau bekerja, kayak Pak Kris bilang tadi, research dulu perusahaannya kan gitu ya. Terus kedua, T-nya itu tools yang Pak Kris bilang tadi tuh. Mereka harus bisa spreadsheet, mereka harus bisa bahkan kayak Slack, all those productivity tools gitu ya, all team management tool gitu ya. Dan terakhirnya mereka harus punya perseverance, CTP. Mereka nggak boleh Komitmen. eh, Ya, ya. nyoba lamar satu udah down, abis dapat kerjaan satu terus udah selesai. You gotta persevere, harus benar-benar usaha banget, effort banget, committed banget untuk belajar sendiri atas tools atau apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu kan untuk role kita gitu ya. Benar. Iya kan. Nah, oke, that was interesting banget karena memang seringkali orang masih bingung nih, gue bisa nggak ya untuk bisa satu berkarir selama era pandemi yang semuanya virtual gini, bisa dapat kerja nggak ya? Oke, udah ada jawabannya. Sekarang banyak platform digital untuk mencari kerja, salah satunya Ready tentunya. Terus kedua, kalau gue udah kerja, gimana caranya untuk mengembangkan karir gue? Karena atasan gue mungkin nggak ngeliat nih, saya itu di mana gitu. Nah, tadi kan Pak Kris bilang waktu dari si pencari kerja, saya harus mencari atasan yang benar, gitu kan ya. Nah, si atasannya tadi udah dapat masukan nih. Saya juga dapat masukan nih bahwa kita harus punya visi yang jelas untuk tim kita agar mereka punya semangat untuk bekerja towards that vision gitu kan ya. Nah, untuk si yang sudah dapat kerja dan mau berkarir di dalam satu organisasi itu yang sekarang kerjanya fully virtual, gimana cara mereka untuk bisa meningkatkan karir mereka di dalam organisasi itu? Karena kita nggak ada interaksi langsung nih sama manajer-manajer kita nih, gitu Pak Kris. Gimana tuh? Jadi ini menjadi salah satu isu ya di dalam karir seseorang ketika Anda tidak bisa bertatapan muka langsung. Dan sebenarnya kita tahu sendiri, saya mulai karir saya mungkin 10 tahun lalu, dan 10 tahun lalu kita itu masih ada satu apa ya? Kita tiap hari ke kantor, dan itu kan budaya kantor itu sudah ada. Seperti kalau Anda yang nonton di Office ya, itu kan Anda lihat kantor-kantor politik kantor lah, misalnya kayak misalnya kira-kira setengah, saya masuknya dulu kan jam 9, tapi setengah 9 sering datang sarapan bareng sama teman-teman. Nah, jadi itu gimana pun membangun satu trust. At the end of the day, itu adalah soal trust sih di dalam perusahaan. Anda itu bisa dinotis, Anda itu bisa dianggap, ya Anda itu bukan karena, banyak orang kira gini ya, banyak orang kira di dalam dunia kerjanya, orang itu dipromosikan gara-gara performance dia. Saya bilang itu bukan esensi, itu adalah efek simptom. Karena kita melihat begitu banyak orang yang kerja keras mati-matian tapi nggak pernah dipromosi. Nah itu kenapa seperti itu? Karena sebenarnya seseorang dipromosi buat saya cuma satu doang, trust. Anda dipercaya. Nah, kalau isu pertanyaannya akan lebih bagus dengan bertanya bagaimana karir Anda bisa naik atau misalnya berkembang atau di mana Anda bisa dipromosikan. Karena kalau Anda bertanya seperti itu, jawabannya adalah ya kerja lagi, kerja lebih keras, kerja lebih banyak, dan akhirnya nanti bisa dikecewain. Nah, tapi pertanyaan yang lebih simpel adalah bagaimana saya bisa dipercayain dulu. Nah, kalau dipercayain bukan dari bos saja. Kadang teman Anda belum tentu percaya sama Anda di dalam sebagai tim. Nah, bagaimana Anda bisa di trust? Trust itu ketika kita masuk ke trust kan elemennya udah banyak ya. Sama seperti pasangan hidup gitu. Jadi kalau kita bicara trust tentu nomor satu itu ada performance. Anda bisa melakukan nggak dan mengerti nggak secara jelas kerjaan diberikan. In other words, Anda reliable nggak, bisa nggak dipegang. Nah, ini yang sering sekali yang orang bilang, oh ini kerja keras. Nah, kerja keras di elemen pertama ini. Anda reliable atau enggak di nomor satu. Tapi itu aja nggak cukup. Karena perlu dua, yaitu apa? Komunikasi. Nah, kalau Anda kerja terus, dan Anda nggak komunikasi, ya Anda tidak akan tahu. Mungkin ada di dalam kantor ada yang namanya kerjaan Anda nanti diklaim sama orang kreditnya, orang lain yang dapat benefitnya. Itu kan sering terjadi di dalam office politik. Nah, jadi dua hal ini memang sangat kunci. Nah, kalau saya disuruh pilih satu, saya akan pilih yang nomor satu. Karena apa?
Ini saya bilang orang. Nah, kalau misalnya ada kan di dalam kantor yang istilahnya pinter ngomong banget, tapi nggak kerja. Nah, kalau teknik seperti itu biasanya sampai titik tertentu akan kelihatan. Pasti stuck dia, karena dia cuma bisa ngomong, dia cuma bisa mengambil trust, tapi dia tidak bisa convert trust itu menjadi performance. Nah, artinya di dalam, nah kalau disuruh pilih satu, saya akan pilih performance. Kenapa? Saya punya satu prinsip yang sangat saya pegang ya dari dulu. Lu mau kerja, banyak orang nggak bisa komunikasi, nggak apa-apa, it's okay. You cannot write, you cannot speak. Tapi kalau lu setia kerjain, gue bilang semua orang nggak bisa notice, tapi Tuhan itu nggak buta. Itu saya bilang berulang-ulang. Tuhan itu nggak buta. Karena kita sering bekerja, kita kira kita bekerja untuk perusahaan. Gue bilang enggak. Konsep yang benar itu kita bekerja untuk Tuhan, sebagai esensi kita sebagai manusia. Nah, makanya kalau misalnya kita kerja pun, walaupun orang lain tidak mengakui atau apa, kalau kita benar-benar percaya, kita imani Tuhan, kita kerja itu dilihat Tuhan, Tuhan itu nggak akan buta. Dan suatu hari itu akan dibukain jalan. Jadi ini sesuatu yang buat saya, memberikan saya damai di dalam karir saya 10 tahun terakhir. Itu saya nggak peduli. Kadang ya kerjaan kita diklaim, diambil take credit, orang take credit atas kerjaan kita, ada orang yang nggak lihat. Nah, itu kerjaan Anda. Nah, kalau Anda punya mindset seperti itu, Anda tanggung jawab sama waktu Anda, itu hanya masalah waktu aja. Karena kita fokus banget itu di proses. And Anda itu bakal jadi better people, Anda akan very, very self-driven, bukan di-driven oleh insentif ataupun gaji perusahaan, walaupun itu penting ya. Sesuatu yang penting belum tentu harus driven Anda. Nah, itu sesuatu yang saya kuatkan. Dan saya bilang, ya kuatin aja semua, tapi kalau harus pilih satu aja, pilih satu. Nah, tentunya yang paling bagus dua-duanya ya. Anda bisa berkomunikasi, Anda selalu berpartisipasi, selalu mencoba, ada nggak yang bisa saya bantu? Ada nggak yang bisa saya lakukan? Apalagi kalau Anda masih muda. Kalau Anda muda, ya kerjaan walaupun selesai jam 5, ya ngapain pulang cepat-cepat, jam 6, jam 7, saya sering dulu jam 5, tank, banyak kan hari ini budayanya, jam 5, tank, cabut langsung. Nah, kalau Anda care sama karir Anda care sama masa depan Anda, itu nggak seberapa lah 1-2 jam. Misalnya kalau Anda masuk di dalam dunia kerja. Kalau misalnya secara virtual, ya Anda tanya aja, ada nggak sama teammate Anda? Ada nggak yang masih bisa saya kerjakan? Saya masih punya waktu. Nah, kesempatan itu akan makin sedikit ketika Anda mulai berkeluarga, mulai naikin jenjang karir. Makanya kalau Anda muda, itu adalah aset paling berharga, aset yang paling berguna buat Anda. Jadi Anda harus pakai dengan sebaik mungkin. Mantap Itu sih, banget, Pak. Pak Kris. Dan itu pas banget sama motonya Pak Kris ya. Kerja itu adalah ibadah. Benar, itu bagian dari hidup kerja, bukan separate. Iya. Pak Kris. Dan mudah-mudahan semua teman-teman yang ikut di dalam acara Zoom kita atau IG Live itu mendapatkan esensinya. Yaitu sekarang kita masih bisa berkarir walaupun di era virtual seperti ini. Asalkan fokus pada performance, gimana cara mendapatkan performance itu ya kita put effort, kita bikin komitmen untuk bisa mempelajari segala sesuatu yang dibutuhkan, terlebih-lebih tools. Ya kan ya Pak Kris ya? Dan jangan lupa untuk mengkomunikasikan pekerjaan kita dan tetap berinteraksi dengan sesama kita secara virtual juga. Kayak saya dan Pak Kris sekarang nih, kita udah lama banget nggak ada meeting virtual gini juga. Dan ya dengan itu diiringi dengan doa, kita fokus dan nggak usah pusingin politik, kita fokus sama pekerjaan kita, pasti kita akan mendapatkan perkembangan di karir kita. Gitu ya Pak Kris ya? Benar. Dan jangan lupa, motonya Pak Kris, kerja itu ibadah. Itu kita harus dalami semua teman-teman. Oke, Pak Bro Kris, thank you so much nih waktunya. Kita sudah harus mengakhiri acara kita, udah di kode saya nih sama yang di belakang. Tapi jangan kapok ya, Pak Bro. Nanti ikut lagi acara kita ya. Tunggu selanjutnya. Siap. Thank you semua teman-teman. Thank you Pak Kris. Thank you Co-Hive untuk turut serta di dalam acara ini. Dan semoga kita semua mendapatkan manfaat hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Sampai jumpa Pak Kris di pertemuan kita selanjutnya. Thank you bro. Bye.